Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Yasin Hanafati, tim 20043125. Baiklah di sini saya akan mereview uh, materi PK sebelumnya. Saya berasal dari grup 16 PK. Uh, pada kesempatan kali ini, pada materi yang pertama, itu judul materinya pentingnya membangun organisasi dengan pemateri Ibu Dr. Anders Rosalinda MAG. Mana organisasi adalah wadah atau tempat berlangsungnya orang dengan sistematis, terpimpin, terkendali, rencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber. Mana fungsi organisasinya antara lain sebagai wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan nasional. Yang kedua, dapat membina dan mengembangkan kepribadian. Yang ketiga, dapat mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang bertakwa. Adapun manfaat dari organisasi itu antara lain yang pertama dapat mengembangkan kemampuan publik. Yang kedua, dapat menjadi motivasi dalam membangkitkan jiwa kepribadian. Yang ketiga, dapat mengukur rasa tanggung jawab. Adapun fungsi dari organisasi kemahasiswaan antara lain yang pertama dapat satu perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Kedua, sebagai wahana komunikasi antar sivis akademika. Yang ketiga, sebagai wahana pengembangan intelektual bakat dan minat. Tujuan dari ormawa tersebut antara lain dapat satu, mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minat. Fungsi dari pendidikan karakter yaitu yang pertama dapat mengembangkan potensi dalam diri. Yang kedua, memperbaiki dan menguatkan peran individu dan keluarga. Yang ketiga, masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri. Contoh nilai-nilai dari pendidikan karakter. Yang pertama ada religius, kedua ada integritas, yang ketiga ada nasionalis, yang keempat ada mandiri, yang kelima ada gotong royong. Di mana materi yang selanjutnya yaitu pada materi yang kedua dengan Ibu Gita Yusanti SOSM dengan judul materi tips menjadi mahasiswa berprestasi. Adapun tips berprestasi tersebut yang pertama yaitu mampu mengenali diri sendiri. Yang kedua, ridho orang tua atau keluarga. Yang ketiga, dapat memilih battleground atau mentor yang tepat. Yang keempat, persisten atau kenzi. Kita lanjut pada materi yang ketiga dengan judul persona branding. Di mana persona branding ini tersusun dari gaya, cara bicara, cara berpikir, dan sikap. Keuntungan memiliki persona branding yang kuat yang pertama menjadi top of mind. Yang kedua dapat meningkatkan wewenang dan kepercayaan dalam keputusan. Yang ketiga dapat memudahkan dalam mencapai tujuan. Tujuan dari persona branding. Adapun tujuannya yang pertama dapat memberitahu orang lain tentang diri kita, tujuan kita, dan apa yang akan membuat kita berbeda. Kedua, mampu mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Yang ketiga, dapat menempatkan diri kita di atas kompetisi. Adapun contoh cara membangun personal branding. Pertama, discover. Di mana discover ini artinya kenali diri dari passion. Yang kedua ada script. Ini buat media untuk memperkenalkan diri. Yang ketiga ada komunikasi. Sampaikan tujuan atau kesan yang ingin kita bangun. Yang keempat ada mankind. Contohnya menjaga kesan yang baik. Hal-hal yang mempengaruhi personal branding. Yang pertama passion. Yang kedua ada keahlian. Yang ketiga ada integritas. Tipsnya adalah yang pertama dapat fokus dengan kelebihan. Yang kedua berikan nilai tambah bagi diri kita. Yang ketiga berani mencoba hal baru. Yang keempat mau mendengarkan penilaian orang lain. Kita lanjut pada materi yang ketiga pada judul pematerinya yaitu wawasan kebangsaan untuk Indonesia lebih baik. Adapun dalam materi ini kita dapat melihat adanya perubahan global. Contoh dari canggihnya teknologi kita dapat mengetahui dari pertama ada informasi, komunikasi, transportasi. Kecenderungan global itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada berlangsungnya revolusi industri keempat. Yang kedua perubahan
peradaban masyarakat. Yang ketiga, semakin tegasnya fenomena akad kreatif. Contoh dari tantangan identitas generasi bangsa itu dapat dilalui dari adanya game ukuran dan pola serangan pintar melalui F7. Mana F7 itu adalah food, show, fashion, film, film, fantasi, filosofi, dan finansial. Kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu dengan judul materi membangun kualitas mahasiswa sebagai pemimpin penerus bangsa. Di mana kepemimpinan itu merupakan suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang organisasi dalam usaha untuk mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Perbedaannya itu ada dari manajemen dan kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin. Baiklah, dari gaya kepemimpinan itu dapat kita lihat antara dari demokrasi, otoriter, partisipatif, dan bebas tindakan. Contoh dari bebas tindakan itu adanya merupakan pimpinan ofisial, yang kedua pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya pada bawahan. Yang ketiga, ada keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. 5 dimensi kepercayaan. Yang pertama, adanya integritas, di mana integritas itu merujuk pada kejujuran kebenaran. Yang kedua, ada kompetensi. Kompetensi ini yaitu mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal. Yang ketiga, ada konsisten, di mana terkait dengan kehandalan. Yang keempat, ada loyalitas. Loyalitas ini itu keinginan kita untuk melindungi dan menyelamatkan wajah untuk orang lain. Yang kelima ada keterbukaan. Keterbukaan ini contohnya itu mengandalkan orang untuk memberikan kebenaran. Baiklah, kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2021. Judul materinya adalah membangun dan mengembangkan kreativitas wirausaha berkarakter dan dari mahasiswa dengan pemateri Bapak Oki Trinanda STMM. Adapun kualitas lulusan perguruan tinggi yang dapat diharapkan di dunia kerja itu satu, kemampuan komunikasi. Yang kedua ada kejujuran dan integritas. Ketiga ada interpersonal. Yang keempat ada etika. Yang kelima ada gaya analitik. Contoh dari ini adanya kita pandai berwirausaha, di mana wirausaha itu adalah orang yang mengelola dan berani menanggung segala risiko untuk menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Di mana di sini ada juga business owner. Business owner itu maksudnya kita yang mengatur dan orang yang bekerja pada kita. Dari sejak dini ini kita harus pandai berwirausaha ke depannya pada saat kita menjadi mahasiswa. Adapun ide yang dapat kita lahirkan, yang pertama adalah selesaikannya masalah, kedua ada penuhi kebutuhan, ketiga ada produk yang sudah ada dibuat lebih baik. Sekian dari materi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.